Nah, ini merupakan kejutan ya di hari menjelang Lebaran Idul Fitri, yaitu apa? Yaitu di sini ceramah dari HRS ini sungguh menyejukkan sekali. Biasanya sih ya mengandung hal-hal yang kontroversi dan selalu heboh, tetapi kali ini ceramah HRS sungguh sangat menyatukan dan bahkan sangat menyejukkan. Ini bahkan juga ditanggapi oleh Denny Siregar. Tumben si Akang, udah nggak kafir lagi nih pemerintah. Nah, biasanya ya seperti itulah ceramahnya. Tetapi hari ini ceramahnya sungguh adem ayem. Nah, seperti itulah menurut saya ceramah itu yang menyejukkan, yang mempersatukan dan lain-lain, sehingga masyarakat jadi lebih adem lah. Saya penasaran ya, kira-kira bagaimana ini? Kok bisa tiba-tiba ada berita yang berjudul "Buat yang bingung 1 Syawal, ikuti saja pemerintah". Nah, apakah HRS sekarang sudah pro dengan pemerintah ya? Biasanya kan ya sering mengkritik pemerintahan lah. Nah, dari sini yaitu mantan pentolan Front Pembela Islam Rizik Syihab meminta masyarakat untuk mengikuti keputusan pemerintah terkait dengan penetapan 1 Syawal 1444 Hijriah atau Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Ya memang sih, memang ada perbedaan lah, yaitu menetapkan 1 Syawal 1444 Hijriah. Ada yang 21 April, ada yang 22 April. Nah, jadi saya juga mengucapkan ya selamat Hari Raya Idul Fitri bagi yang sudah melaksanakan sholat Id pada tanggal 21 April. Nah, dari sini menurut HRS, bagi masyarakat awam yang tidak ngerti hisab, yang nggak ngerti ruqyat, nggak ngerti falak, ikuti saja pengumuman dari pemerintah. Selesai, nggak usah pusing kita saudara, ujar Rizik dalam ceramah yang diunggah akun YouTube Islamic Brotherhood Television IBTV pada 19 April yang lalu. Rizik mengajak masyarakat untuk tidak panik, bingung dan gundah gulana dalam menyikapi perbedaan penetapan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, sebab beberapa kalangan mempunyai metode sendiri dalam menentukan penetapan tersebut. Nah, ini kan yang ditunggu-tunggu ya, yang ditunggu-tunggu ceramah HRS yang sangat menyejukkan dan lebih mempersatukan. Dan bahkan di sini juga HRS mengungkit kita harus menjaga toleransi, kita harus menghargai perbedaan pendapat. Ada yang melaksanakan 1 Syawal tanggal 21, ada yang 22. Makanya HRS di sini menghimbau untuk sama-sama menjaga toleransi. Nah, ini yang sungguh keren sekali. Nah, dari sini saya jadi penasaran, kira-kira komentar-komentarnya dari para netizen itu bagaimana ya? Ada apa ya? Ini tanda-tanda apa, Bang? Tanda-tanda sudah tua. Udah ada udang di balik rembeyek, Kang. The next jumbo. Udah capek tangkap polisi kali, Bang. Takut ya diciduk lagi ke penjara. Udah ngeper ya mentalnya. Alhamdulillah udah dapet hidayah. Mosok efek Abu Janda gabung di Om Wowo. Kalau dilihat dari sini ya, kalau dilihat dari pemerintah, memang Idul Fitri itu jatuh pada 22 April. Muhammadiyah bahkan kami takbiran tidak akan terlalu keras. Nah, dari sini Menteri Agama Yakut Khalil Qomas berkata, jika ada perbedaan pada pelaksanaan Idul Fitri, dirinya berharap umat Islam di Indonesia saling menghargai dan bertoleransi. Dia juga kembali menekankan agar pemerintah daerah mengakomodir permohonan izin penggunaan fasilitas umum bagi umat muslim yang menjalankan sholat Id pada tanggal 21 April 2023. Nah, makanya di sini saya ingat betul ya, pada waktu itu Gibran yaitu memberikan fasilitas, yaitu bagi masyarakat yang ingin sholat Id pada tanggal 21 April dan 22 April, memberikan fasilitas penuh, memberikan fasilitas 2 hari untuk masyarakat yang menginginkan sholat Id di lapangan atau dimanapun. Gibran memberikan fasilitas, beda dengan wali kota yang pernah tidak memberikan izin untuk menggunakan lapangan pada tanggal 21 April. Tetapi Gibran tanpa kompromi langsung memberikan fasilitas kepada warga yang ingin melaksanakan sholat Id pada tanggal 21-22 April. Itulah yang keren, yaitu Gibran tidak membeda-bedakan. Itulah indahnya toleransi. Nah, jadi menurut saya Gibran sangat keren sekali. Tetapi sekarang Menak Yakut juga sama apa yang diutarakan dengan Gibran Rakabuming Raka, yaitu Menak Yakut menghimbau agar memberikan fasilitas untuk sholat Id pada tanggal 21 dan 22 April. Oke lah, untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Mantan pentolan Front Pembela Islam Rizik Syihab meminta masyarakat untuk mengikuti keputusan pemerintah terkait dengan penetapan 1 Syawal 1444 Hijriah
atau Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Bagi masyarakat awam yang enggak ngerti hisab, yang enggak ngerti ruqyat, enggak ngerti falak, ikuti saja pengumuman dari pemerintah. Selesai. Enggak pusing kita, saudara, ujar Rizik dalam ceramah yang diunggah di akun YouTube Islamic Brotherhood televisi IBTV pada Rabu 19 April. Rizik mengajak masyarakat untuk tidak panik, bingung, dan gundah gulana dalam menyikapi perbedaan penetapan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Sebab beberapa kalangan mempunyai metode sendiri dalam menentukan penetapan tersebut. Belajarlah kita menikmati perbedaan pendapat. Belajarlah lapangkan dada kita, saudara. Belajarlah kita untuk bisa menghormati saudara-saudara kita yang berbeda dengan kita, selama mereka punya dalil yang bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sok merasa paling benar sendiri, ucap dia. Rizik turut menjelaskan metode hisab dan ruqyat dalam menentukan bulan Hijriah. Pada ceramahnya tersebut, selain metode, terang dia, persoalan kriteria juga menjadi dasar. Penetapan bulan Hijriah bisa berbeda. Bagi yang hisab ini sendiri, saudara belum tentu semuanya lebarannya Jumat. Ada yang pakai hisab lebarannya tetap Sabtu, saudara. Loh, kenapa bisa? Jadi, kalau orang pakai hisab, terus dia punya kriteria yang wujudul hilal. Kalau hilal sudah kelihatan di atas 0 derajat, dia tanggal baru. Kalau kriterianya seperti itu, Jumat lebaran, tutur Rizik. Tapi, ada yang hitung hisab ini hilalnya ada yang masih di bawah 2 derajat. Jadi, bagi mereka di bawah 2 derajat itu bukan tanggal baru. Karena dalam ilmu imkanur ruqyat di bawah 2 derajat enggak mungkin bulan kelihatan. Sehingga dengan ilmu hisab juga mereka bisa membulatkan bulan Ramadan menjadi 30 hari. Artinya berdasarkan hisab pun mereka bisa menetapkan Ramadan hari Sabtu, imbuhnya. Hal yang sama bisa terjadi saat penggunaan metode ruqyat dalam menentukan bulan Hijriah. Ruqyat pun bisa berbeda, walaupun sama-sama ngelihat. Besok lihat bulan, saudara. Katanya ada yang lihat. Begitu ada yang lihat, belum tentu juga dipakai penglihatannya, saudara. Kenapa? Kalau yang lihat bulan itu ada, tapi bulan hitungannya 2 derajat. Sementara dia punya kriteria 3 derajat. Tetap saja belum masuk. Belum baru menurut kriterianya, kata dia. Meskipun begitu, demikian Rizik menyatakan, bagi setiap orang yang mengerti hisab, ruqyat, dan falak untuk menentukan bulan Hijriah, mereka mempunyai hak menjalani sesuai dengan keyakinannya. Nggak boleh diganggu oleh siapapun, termasuk oleh pemerintah sekalipun, saudara. Tendas Rizik Syihab. Diketahui Muhammadiyah sudah lebaran pada Jumat. Bolehkah tetap puasa? Masyarakat saat ini memang masih bertanya-tanya, lebaran Jumat atau Sabtu? Lebaran 2023 berpotensi mengalami perbedaan antara pemerintah dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah telah menetapkan 1 Syawal 1444 Hijriah jatuh pada Jumat 21 April 2023 berdasarkan hasil hisab hakiki wujudul hilal. Ketentuan tersebut tertuang di dalam hasil hisab Majelis Tarjih dan Taksdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada 23 Desember 2023. Sementara lebaran versi pemerintah berpotensi akan jatuh pada tanggal 22 April 2022. Hal ini berdasarkan hasil perhitungan astronomi bahwa posisi hilal pada saat pelaksanaan Ruqyatul Hilal berada pada 1 hingga 2 derajat di atas ufuk dengan sudut elongasi di bawah 3 derajat. Angka itu masih jauh di bawah kriteria baru MABIM
yakni ketinggian hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat. Dengan adanya potensi perbedaan ini, bolehkah umat Islam tidak berpuasa pada Jumat meski baru mengikuti Lebaran atau sholat Id pada Sabtunya? Penjelasan MUI, Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Muhammad Syihad mengatakan umat Islam yang Lebaran atau sholat Id pada Jumat tidak boleh berpuasa. Hal ini disebabkan karena Hari Raya Idul Fitri termasuk hari yang diharamkan untuk berpuasa. Bagi umat Islam yang Lebaran pada Sabtu juga diperbolehkan untuk tidak berpuasa pada hari Jumat. Boleh tidak puasa karena sudah ada saudara muslim yang merayakan Idul Fitri, kata Syihad kepada Kompas.com pada Selasa 18 April 2023. Kendati demikian, ia menambahkan umat Islam yang Lebarannya pada Sabtu juga diizinkan untuk berpuasa sesuai keyakinannya. Dalam konteks ini, kalau keyakinannya ikut hari raya Sabtu, jika ingin tetap berpuasa, maka berpuasalah seperti yang menjadi keyakinan, jelas dia. Menurutnya, baik Lebaran pada Jumat maupun Sabtu, keduanya merupakan hasil ijtihad masing-masing. Meski berpotensi beda, Syihad berharap agar umat Islam merayakan Idul Fitri dengan saling menghargai dan juga menghormati. Selain itu, ia juga berharap agar kedepannya ada kesepakatan kalender Hijriah secara global agar tidak terjadi perbedaan hari raya. Selama hasil ijtihad belum menemukan titik temu, maka perbedaan hari raya ini akan tetap terjadi. Mudah-mudahan kita bisa saling berlebaran dengan penuh toleransi, pungkasnya. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas berkata jika ada perbedaan pada pelaksanaan Idul Fitri, dirinya berharap umat Islam di Indonesia bisa saling menghargai dan bertoleransi. Dia juga kembali menekankan agar pemerintah daerah mengakomodir permohonan izin menggunakan fasilitas umum bagi umat muslim yang menjalankan sholat Id pada Jumat 21 April 2023. Sebelumnya, pimpinan Pusat Muhammadiyah menyatakan Hari Raya Lebaran jatuh pada Jumat 21 April 2023. Ini sesuai dengan maklumat pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 1 MLM 10E 2023 tentang penetapan hasil hisab Ramadan, Syawal dan Zulhijjah 1444 Hijriah. Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir meminta agar warga muslim bisa saling menghargai lantaran adanya perbedaan perayaan Lebaran tahun ini. Ia juga bahkan mengatakan perbedaan Idul Fitri bisa diwujudkan dengan saling bantu saat melakukan takbir keliling. Adapun sejumlah warga Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Solo, Jawa Tengah dan Pamekasan, Jawa Timur tidak mempersoalkan perbedaan penetapan Idul Fitri 2023 sebab perayaan Lebaran selisih hari seperti sekarang bukan suatu hal yang baru terjadi. Sejumlah tinggal bagi yang merayakan pada 21 April bisa ikut membantu pada tanggal 22, yang 22 bisa ikut bantu 21, ujar Haidar Nasir. Kendati demikian, dia menekankan supaya takbir keliling dilakukan dengan tidak berlebihan. Kami berharap khusus warga Muhammadiyah yang Idul Fitri 21 April juga suasananya tetap menghargai dan tidak demonstratif walaupun sudah berlebaran, sambungnya. Akbar Iman, warga Muhammadiyah di Kecamatan Tlanakan, Pamekasan bakal merayakan Idul Fitri pada Jumat 21 April sebagaimana ditetapkan pimpinan pusat organisasi tersebut. Akan tetapi, Akbar dan istrinya, Melia Megasari, tidak bisa menyambut hari raya ini dengan penuh kegembiraan sebab keluarga besarnya mayoritas warga Nahdlatul Ulama NU yang merayakan Lebaran pada Sabtu 22 April. Di keluarga pria 31 tahun ini,
Hanya dia dan ibunya yang sealiran. Sementara sang ayah merupakan pengikut NU. Tapi perbedaan di keluarga tidak menjadi perkara besar. Mereka hidup rukun dan saling menghargai satu sama lain. Lebaran Idul Fitri 2023 kemungkinan besar dirayakan berbeda hari antara pemerintah dan Muhammadiyah. Meski begitu, Menko Polhukam Mahfud MD mengajak semua pihak untuk tetap membangun kerukunan meski ada perbedaan dari perayaan Lebaran Idul Fitri 2023. Mahfud MD juga menegaskan pemerintah di daerah untuk memberikan izin penggunaan fasilitas publik seperti lapangan kepada yang ingin menggelar salat Idul Fitri pada Jumat 21 April 2023. Pemerintah mengimbau fasilitas publik seperti lapangan yang dikelola Pemda agar dibuka dan diizinkan untuk tempat salat Idul Fitri jika ada ormas atau kelompok masyarakat yang ingin menggunakannya. Pemda diminta untuk mengakomodasi. Kita harus membangun kerukunan meski berbeda waktu hari raya, kata Mahfud melalui akun Twitternya. Mahfud menyambung cuitannya dengan menegaskan bahwa meski terdapat perbedaan penentuan hari raya Idul Fitri 1444 Hijriah sama-sama dilakukan berdasarkan hadis Nabi Muhammad. Ia mengutip hadis yang berbunyi, "Berpuasalah kamu jika melihat hilal, dan berhari rayalah jika melihat hilal." Sembari menambahkan bahwa proses penentuan hilal bisa dilakukan dengan dua cara, yakni ru'yat dan hisab. Maksudnya, setelah melihat hilal tanggal 1 bulan Hijriah, melihat hilal bisa dengan ru'yat, bisa dengan hisab, cuitnya. Mahfud juga menjelaskan bahwa ruqyat adalah proses melihat hilal dengan mata telanjang dibantu teropong seperti praktik yang dilakukan semasa Nabi Muhammad. Sedangkan hisab adalah proses melihat hilal dengan hitungan ilmu astronomi, sembari menambahkan bahwa proses ruqyat selalu didahului hisab sebelum dilakukan pengecekan secara fisik. NU, Nahdlatul Ulama, dan Muhammadiyah sama-sama berhari raya pada tanggal 1 Syawal. Bedanya hanya dalam melihat derajat ketinggian hilal, katanya lagi. Cuitan Mahfud bukan tanpa sebab. Pasalnya beberapa hari lalu muncul kontroversi. Beberapa Pemda menolak memberikan izin menggunakan fasilitas umum untuk melaksanakan salat Idul Fitri pada Jumat 21 April 2023. Seperti diketahui sebelumnya, pimpinan Pusat PP Muhammadiyah melalui maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 1 LMM 1.OE 2023 telah menetapkan jauh-jauh hari bahwa Lebaran Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah jatuh pada Jumat 21 April. Sedangkan pemerintah belum menentukan. Namun kemungkinan Lebaran Idul Fitri 2023 versi pemerintah jatuh pada Sabtu 22 April. Seperti biasanya, pemerintah akan menggelar sidang isbat dan pengamatan hilal terlebih dahulu. Keputusan dalam sidang isbat tersebut nantinya diambil dari informasi awal berdasarkan hasil hilal dan hisab atau perhitungan secara astronomis. Kemungkinan besar Lebaran Idul Fitri versi Nahdlatul Ulama NU dan pemerintah diperkirakan akan jatuh pada hari Sabtu 22 April 2023. Menurut halaman resmi Kementerian Agama Kemenak RI, perbedaan penetapan 1 Syawal tersebut terjadi karena adanya perbedaan dalam memahami nas dalil dan metode pengambilan hukum istinbat, yaitu tata cara atau metode dalam menggali dalil-dalil wahyu untuk dijadikan dasar hukum. Selain juga belum adanya kalender Islam global yang jadi pegangan bersama.